ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah sehat semua ya. Di video kali ini insya Allah Ustadz akan menjelaskan mengenai teknik pembagian dasar matematika. Setelah di video sebelumnya Ustadz telah menjelaskan bagaimana cara atau teknik perkalian dasar matematika. Baik, perlu diingatkan ya, perlu Ustadz ingatkan bahwa pembagian ini ya merupakan kebalikan dari perkalian adik-adik ya. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Sehingga adik-adik sebelum mempelajari teknik pembagian dasar matematika, adik-adik wajib menghafalkan perkalian dari 1 sampai dengan 10 untuk memudahkan adik-adik di dalam mempelajari teknik ini. Nah, bagi yang belum maka segera menghafalkan ya. Dan banyak metode untuk menghafalkan dengan cepat, bisa minta bimbingan dari gurunya masing-masing ya. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik yang susun ya, teknik susun. Nah, biasanya kalau misalkan di sekolah itu diajarkan teknik porogatif ya. Kita sebutnya teknik porogatif. Yang pembagiannya seperti ini, misalkan 32 dibagi 2, misalkan seperti itu. Nah, ini susun ke bawah ini disebut teknik porogatif kalau Ustadz nggak salah ingat ya. Nah, pada video ini kita tidak akan menggunakan teknik porogatif ya, melainkan kita gunakan teknik kita sendiri. Bagaimana? Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan ya. Nah, untuk awalnya dulu Ustadz akan menjelaskan definisi dari pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini di sebelah kiri ada 2 soal untuk menjelaskan definisi itu. Ya. Yang pertama kita lihat di sini 35 dibagi 5. Ya. Nah, ini maksudnya 35 dibagi 5 itu maksudnya 5 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 35. Ya. 5 kali berapa yang hasilnya 35. Ya. Nah, bagi yang hafal perkalian, insya Allah ini cepat ya. Jadi 5 kali, jawabannya 5 kali 7 di sini ya. Cepat sekali. Nah, jadi ini hasilnya 35 bagi 5 sama dengan 7. Nah, untuk soal di bawahnya sama ya, 48 bagi 6. Artinya di sini 6 kita pindahin ke depan. 6 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 48 ya. Nah, inilah maksud dari adik-adik harus hafal perkalian 1 sampai 10 supaya cepat menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, setelah kita cari hasilnya 6 kali 8 sama dengan 48, sehingga jawaban 48 dibagi 6 sama dengan 8. Paham ya insyaallah ya? Oke. Nah, untuk berikutnya, nah kita langsung masuk ke perkalian puluhan dengan satuan ya, 2 angka dengan 1 angka di sini. Nah, kita gunakan teknik ini. Pertama, 2 ya, 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4. Nah, dalam patokannya itu kalau nggak sama dengan ya, itu bisa mendekati tapi tidak boleh lebih. Mendekati tidak lebih ya. Mendekati tapi nggak boleh lebih. Adalah ya. Mendekati tapi tidak boleh lebih di sini. Nah, jadi paling mendekati aja dia sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini 2 kali berapa yang hasilnya 4, ini ada nih hasilnya nih. Ya, 2 kali 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka di sini tulis 2 adik-adik. Ya. Nah, sedangkan yang berikutnya kalau nggak ada sisa langsung ke berikutnya, angka berikutnya 2 kali berapa yang hasilnya 6. Nah, ada ya, kalau ada langsung masukin sini 2 kali berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 46 dibagi 2 hasilnya 23 adik-adik. Mudah ya? Insyaallah mudah. Berikutnya soal di bawahnya 92 dibagi 4. Kita coba teknik yang sama.
4 dikali berapa yang hasilnya 9, ya. Ada nggak 4 yang hasilnya sama dengan 9? Coba 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Nggak ada adik-adik 4 kali berapa yang hasilnya 9, sehingga kita cari yang mendekati tapi nggak lebih. Ya, jadi kita pakainya 4 kali 2 yang sama dengan 8 adik-adik. Kenapa nggak 4 kali 3? Karena 4 kali 3 hasilnya 12. Ya, dan 12 itu lebih dari 9. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, berarti di sini tulis 2 adik-adik, ya, tulis 2 di sini. Nah, kemudian di sini 8. Nah, di sini 9, ada sisa dong. 9 dikurang 8, sisa berapa? Sisa 1 adik-adik. Nah, satunya diselipkan di depan tetangganya nih, depan temennya 1. Nah, jadi 12 ya. Nah, jadi penting adik-adik untuk menuliskan soal-soal pembagian itu tidak terlalu rapat, ya, tidak terlalu rapat. Jadi kasih jarak sedikit untuk menyelipkan sisanya itu, ya. Nah, kemudian berikutnya 4 kali berapa yang hasilnya 12 nih? 4 kali berapa yang hasilnya 12? Ya, hasilnya 12 ada nggak? Ternyata ada. 4 kali 3. Ya, 4 kali 3 hasilnya 12 dan nggak ada sisa. Di sini tulis 3. Jadi jawabannya 23. Paham ya? Baik, berikutnya kita langsung ke ratusan dengan satuan. Nah, kita lihat di sini 7 ketemu 1. Nah, 7 ketemu 1, 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 1? Nggak bisa adik-adik. Ya, karena 1 itu kalah kalau mau lawan 7, maka 1 harus bawa teman supaya kuat lawan 7. Nah, 1 bawa teman jadi 15, temennya 5 dapat di 15. Nah, baru kuat dia lawannya nih. 7 dikali berapa yang hasilnya 15. Kita cek. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21. Nggak ada. Jadi kita cari yang paling mendekati. 7 kali berapa adik-adik? 7 kali 2. Ya, karena 7 kali 3 lebih hasilnya ya. Nah, 7 kali 2 14. Nah, di sini kita tulis 2 adik-adik. Nah, berikutnya kita lihat di sini 15, di sini 14. Berarti ada sisa dong, 15 kurang 14. Hasilnya berapa? 1. 1 simpan di sini tetangganya nih. Cerut. Nah, jadi 14 sekarang. Nah, 7 kali berapa yang hasilnya 14? 7 kali 2. Nah, tulis di sini 2. Paham ya? Alhamdulillah. Oke, kalau paham, insya Allah mudah ya tekniknya. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian dengan puluhan ya, dengan 2 angka ya? Ini banyak sepertinya muncul untuk tahap-tahap SD nih. Nah, kita lihat di sini ada soal 2176 dibagi 32. Nah, sama tekniknya ya. Cuman di sini karena kan kita kan hafal perkalian hanya sampai 10, jadi 30. Kalau di atas 10 berarti kita harus coba-coba. Nah, nyoba-nyobanya gimana? Kalau kelebihan itu diturunin hasilnya, kalau kurang dinaikkan ya pengalinya nanti ya. Kita lihat di sini. 2 sama 32 nggak kuat ya, sehingga 2-nya ngajak teman jadi 21. 21 juga nggak kuat ternyata. Ngajak temannya lagi supaya sampai dia kuat, jadi 217 ya. Nah, ini baru kuat. 32 dikali berapa yang hasilnya 217 ya, 217. Nah, kita coba di sini, kita tebak dulu 32 kali berapa kira-kira adik-adik. Ayo, 32. Ustaz tebak 32 dikali 6 deh misalkan ya. Dikali 6. Coba yuk. Nah, kalau cara yang kemarin gimana? Nah, 6 kali 2 berapa? 12. Ya, 6 kali 2 12. 1. 6 kali 3 18. Ya, 18. Jadi hasilnya 192. 192. Ini kita dapatnya segini, kita mintanya 217. Kurang ya adik-adik ya. Nah, atau bisa jadi ini sudah pas, cuman kita pengen tahu lagi kira-kira yang lebih benar yang mana sih. Maka kita ini dari 6 kita naikin jadi 7. 32 dikali 7. Nah, kita hitung di sini 7 kali 2 14, 7 kali 3 21. Hasilnya
Ini ditambahin 1 tambah 1 2 ya, jadi 224 ya. Di sini hasilnya 224, di sini 192 ya. Nah, ternyata 217 224 ini lebih. Berarti kita pakainya yang 32 kali 6 adik-adik. 6 di sini taruh 6. 32 dikali 6 adik-adik. Di sini masuk. Hasilnya tadi 192 ya. Nah, kemudian 217 dikurang 192 adik-adik. Nah, ini sisa berapa kira-kira di sini nih? Ya, 217 dikurang 192 5. Nah, ini nggak bisa ya, pinjam 1, 11, 9, 2. Berarti sisa 25 adik-adik. Nah, sisa 25. Nah, berarti di sini selipkan di sini 25 di tangganya nih yang belum maju nih, 25. Jadi dia 256 sekarang. Nah, 32 dikali berapa yang hasilnya 256. Nah, tadi 224 nih, 32 kali 7. Kurang ya. Kita minta 256. Berarti kita tembak 32 kali 8 ya. Kali 8 coba. Nah, kali 8. 8 kali 2 16. Ya, 8 kali 3 24 tambah 1 jadi 256 adik-adik. Ternyata pas nih 256 nih. 32 kali 8, berarti di sini tulis 8. Ya, jadi hasilnya sama dengan 68. Mudah ya? Insyaallah mudah. Nah, kalau begitu cukup penjelasan di video kali ini. Insyaallah semoga bermanfaat buat adik-adik ya. Jangan lupa dimurojaah terus, dilatih terus ya. Bagi yang merasa mendapatkan manfaat dari video ini bisa klik tombol like-nya dan juga subscribe. Atau misalkan bagi yang memang tidak suka bisa klik tombol like jempol bawahnya ya, tidak apa. Dan juga bisa tuliskan masukan atau kritik atau saran di kolom komentar. Atau misalkan ingin request tutorial atau pembahasan mengenai matematika ya, atau misalkan mengenai tahsin Al-Quran, ya bisa tulis di kolom komentar. Baik, kalau begitu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.